Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi yang terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Andita Delia, yang kedua ada saya sendiri yaitu Aulianisa Nurfitri Amara, yang ketiga ada Fitriana Rizkia, yang keempat ada Galih Muhammad Akbar, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Gifari. Kami akan menjelaskan mengenai efektivitas pembelajaran ekonomi. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai identifikasi teori-teori belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar kognitif. Kognitif sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu cogniter yang berarti berpikir. Menurut KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kognisi atau pengetahuan faktual yang empiris. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan kepada sebuah proses dibandingkan hasil. Lalu, menurut teori belajar kognitif, belajar itu berarti usaha mengaitkan pengetahuan dan wawasan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu sehingga membentuk struktur kognitif yang baru yang mana lebih bagus sebagai hasil belajar. Dan juga pada mulanya teori kognitif ini ditemukan oleh Dewey, lalu oleh Jean Piaget, lalu oleh Kohlberg, Damon, Moser, dan masih banyak lagi. Mereka membincangkan tentang perkembangan kognitif dalam kaitannya dengan belajar. Lalu selanjutnya, teori pembelajaran konstruktivistik. Konsep pembelajaran konstruktivistik ini merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil bentukan atau konstruksi. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif berdasarkan kenyataan yang telah terjadi melalui aktivitas seseorang. Teori belajar konstruktivistik ini biasanya dimulai dari karakteristik manusia masa depan yang diharapkan, konstruksi pengetahuan, dan proses belajar menurut teori konstruktivistik. Nah, karakteristik manusia masa depan yang diharapkan di sini adalah sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, tanggung jawab terhadap resiko dalam pengambilan keputusan, kemandirian, dan mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Kepekaan di sini artinya ketajaman dalam arti kemampuan berpikirnya maupun kemudahan tersentuh hati nuraninya dalam melihat dan merasakan sesuatu mulai dari kepentingan orang lain sampai dengan kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah teori belajar behavioristik, yang merupakan suatu teori yang mempelajari pola perilaku manusia. Teori belajar behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku, dan juga teori ini mengakui bahwa masukan dan keluaran atau input dan output berupa respons itu sangatlah penting. Jadi teori behavioristik ini sebenarnya sangat berlawanan dengan teori kognitif, dikarenakan teori behavioristik ini lebih mementingkan hasil akhir daripada proses yang telah dijalani. Dan juga behaviorisme juga adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori humanistik ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Ini menurut Assegaf pada tahun 2011. Selanjutnya, pembelajaran humanistik ini memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia juga bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan
yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi antara relasi personal dan antar pribadi dengan pribadi lainnya, dan kelompok di dalam komunitas sekolah ataupun lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andita Delia akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teori-teori belajar. Yang pertama ada teori belajar kognitif, yaitu daya ingat yang berbeda. Pada dasarnya, teori ini menekankan kepada kemampuan ingatan para peserta didik, sehingga masalah yang muncul itu adalah menganggap bahwa seluruh peserta didik itu memiliki kemampuan ingatan yang sama, padahal pada kenyataannya seluruh peserta didik pasti memiliki kemampuan daya ingat yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik mengeksplorasi. Ada kalanya juga metode ini tidak memperhatikan bagaimana cara peserta didik mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuannya dan cara peserta didik dalam mencarinya. Padahal pada dasarnya seluruh peserta didik juga memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengeksplorasi. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak paham sepenuhnya. Peserta didik tidak akan paham sepenuhnya jika dalam pembelajaran ini hanya menggunakan metode kognitif. Lalu yang keempat, tidak bisa diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan. Contohnya itu adalah sekolah kejuruan. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah kejuruan itu membutuhkan praktek, dan metode kognitif ini tidak cocok digunakan dalam praktek. Lalu yang kelima, perlu diperhatikan peserta didik dalam mengembangkan materi. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif ini, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, konstruksi peserta didik tidak cocok dengan kaidah ilmu pengetahuan. Siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri tidak jarang bahwa hasil konstruksi tersebut tidak cocok dengan kaidah pengetahuan yang seharusnya, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Lalu yang kedua, siswa membangun pengetahuannya sendiri. Konstruktivistik ini menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Lalu situasi dan kondisi setiap sekolah itu berbeda-beda. Maka dari itu, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung keaktifan dan kreativitas peserta didik. Lalu selanjutnya, peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif. Dalam proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif, yaitu hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, sebagian guru merasa nyaman dengan metode tradisional. Maksudnya di sini, sebagian guru itu sudah terlalu terbiasa dan nyaman dengan metode tradisional, yaitu ceramah. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik ini berpusat pada guru, yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Lalu selanjutnya, pembelajaran yang tidak menyenangkan. Jika teori ini diterapkan dengan metode yang salah, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena guru bersikap otoriter, lalu komunikasi berjalan satu arah, dan guru juga melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, peserta didik dipandang pasif. Peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Lalu kurangnya inisiatif dari siswa. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib apa yang dijelaskan oleh gurunya, sehingga inisiatif siswa untuk menghadapi suatu permasalahan itu kurang. Lalu selanjutnya, peserta didik tidak diberi ruang gerak. Peserta didik tidak diberi ruang gerak untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Lalu membentuk peserta didik yang berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Lalu yang terakhir, penggunaan hukuman. Penggunaan hukuman yang dianggap tidak cocok oleh tokoh behavioristik ini justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Lalu yang terakhir, kelemahan teori belajar humanistik. Yang pertama, peserta didik mementingkan diri sendiri.
Implementasi teori humanistik akan membuat peserta didik cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, penerapan teori yang tersendat. Penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Lalu kebebasan yang disalahgunakan. Kebebasan yang disalahgunakan itu contohnya seperti dalam kerja kelompok. Selalu ada saja anggota yang hanya ikut namanya saja, sementara dia tidak ikut bekerja sama sekali. Lalu yang keempat, pemahaman materi peserta didik tidak merata. Untuk murid yang memang aktif, mungkin kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh dirinya untuk lebih mengeksplor pengetahuan dan mencoba hal-hal baru. Tapi berbeda bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar, pasti akan tertinggal dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, keberhasilan belajar ditentukan oleh siswa itu sendiri. Keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian peserta didik menjadi kurang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Gifari dengan NIM 1905938 akan menjelaskan kelebihan dari setiap teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Kelebihannya itu ada perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Seorang individu dikatakan telah belajar jika mereka membentuk kebiasaan baru atau perilaku yang baru. Oleh karena itu, teori ini sangat mudah diidentifikasi hasilnya. Yang kedua ada cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Dengan pembimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat individu paham dan dapat menerapkannya sebaik mungkin. Yang ketiga ada mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Proses stimulus yang diberikan dapat berbeda-beda sehingga akan timbul respon yang diinginkan. Yang keempat ada membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini terdapat penguatan dan hukuman. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respons. Selain itu, hukuman juga yang diberikan bersifatnya membangun kepada peserta didik agar mampu berkonsentrasi dengan baik. Lalu dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan. Dengan ada pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan akan meningkatkan bakat dan kecerdasan individu yang telah dibentuk sebelumnya. Lalu lanjut ke teori kognitif. Kelebihannya itu ada meningkatkan kreativitas dan kemandirian individu. Pada teori ini, individu itu dituntut lebih mandiri dan kreatif. Karena individu tidak hanya merespons dengan adanya rangsangan atau stimulus, tetapi semua informasi yang diperoleh akan dikembangkan untuk menemukan ide-ide baru. Individu juga dapat menjadi lebih mandiri karena ketika mendapat sebuah masalah, individu dapat memecahkan masalahnya dengan proses berpikirnya tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kedua ada membantu individu memahami bahan ajar lebih mudah. Dikatakan lebih mudah karena individu difokuskan dalam bagaimana individu mengingat, mengambil dan menyimpan segala informasi yang diperoleh pada memorinya. Yang ketiga ada individu dibimbing untuk mencapai potensi terbaiknya. Dalam teori ini, individu dapat berkembang dan memaksimalkan potensi terbaiknya melalui proses berpikir dan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada pada teori konstruktivisme. Kelebihannya itu ada memberikan kesempatan yang lebih terhadap individu. Individu dapat mencari sendiri informasi dan mengungkapkan gagasannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu ada berbagi gagasan dengan temannya, dan individu juga dapat mengelaborasi gagasannya. Yang kedua ada memberi individu kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Dalam artian, proses ini dapat mendorong individu ke arah yang lebih kreatif dan imajinatif. Lalu ada memperoleh kepercayaan diri bagi individu. Teori ini memungkinkan individu mencoba gagasan baru sehingga timbul rasa percaya diri dan mereka lebih yakin terhadap dirinya, yang akan menyebabkan keberanian muncul dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif akan membantu individu dalam mengungkapkan gagasan, dapat saling menyimak, berdiskusi dan menyadari bahwa
tidak hanya satu jawaban yang benar gitu. Langsung ke teori humanistik. Yang pertama ada mengedepankan demokratis, partisipatif, dan humanis. Selalu mengedepankan tiga hal tersebut sehingga mengesankan menghargai setiap individu dengan baik. Yang kedua ada suasana saling menghargai. Teori ini dapat membuat siswa menghargai satu sama lainnya karena munculnya kebebasan berpendapat yang tidak dibatasi. Dengan begitu, kreativitas individu akan meningkat. Yang ketiga ada peran aktif dari individu. Dengan adanya demokratis, partisipatif, dan humanis dapat membuat individu lebih aktif di dalam pembelajaran. Selain itu, antar individu tetap dapat beriringan meskipun banyak perbedaan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Rizkia Suhendar dengan NIM 1908757. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kontemporer. Teori belajar kontemporer bersumber dari teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme itu sendiri adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar dengan bantuan fasilitas orang lain. Nah, teori ini memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar tersebut untuk mengembangkan guna untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu terdapat 6 jenis teori belajar kontemporer. Yang pertama yaitu teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Intinya, dalam teori belajar ini, setiap perilaku yang berwujud itu terjadi karena stimulus yang hasilnya berupa respon. Jadi, dalam teori operant conditioning ini akan terjadi apabila stimulus diperkuat dengan respon. Stimulus ini dapat berupa reward maupun punishment. Selanjutnya, teori belajar condition of learning dari Robert Gagne. Dasar dari teori ini adalah bahwa belajar tidak dapat berdiri sendiri hanya untuk menyampaikan materi, tetapi perlu didukung oleh faktor lingkungan atau kondisi. Intinya, dalam teori ini adalah suatu kondisi atau lingkungan yang harus dikondisikan untuk menstimulus suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah teori processing information dari Donald A. Norman. Intinya, dalam teori ini dianalogikan seperti kinerja otak manusia, di mana saat kita menerima semua informasi, kemudian informasi tersebut akan diolah di otak sebagai sebuah proses, dan hasil belajar merupakan output dari proses informasi tersebut. Nah, saat manusia menerima semua informasi tersebut, tentu saja kapasitas masing-masing manusia pasti berbeda-beda. Selanjutnya adalah teori cognitive development dari Piaget. Teori ini sering disebut dengan teori perkembangan kognitif. Nah, intinya dalam teori ini berfokus pada bagaimana proses berpikir mengalami perubahan secara kualitatif seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Contohnya adalah seperti pemikiran anak-anak yang bertahap ke arah yang lebih abstrak dan sistematis. Baik, selanjutnya adalah social learning dari Albert Bandura. Intinya, dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari modeling atau peniruan. Jadi perilaku seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan kognitif yang membentuk suatu kepribadian orang tersebut. Selanjutnya adalah teori attribution dari Weiner. Dalam teori ini, guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengeksplorasi kemampuannya, sehingga ruang gerak siswa untuk mengolah dan mencari informasi tidak dibatasi. Teori ini cocok untuk dimasukkan dalam kurikulum 2013 sehingga dapat memacu siswa untuk mengeksplorasi seluruh kemampuannya. Sekian dari saya.
Maka nama saya Gali Muhammad Akbar dengan NIM 190.1004. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi pembelajaran ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu implementasi. Ketika kita diberikan suatu pertanyaan mengenai implementasi, pasti kita akan tertuju kepada pelaksanaan ataupun penerapan yang didasari oleh pengetahuan. Nah, di sini implementasi itu merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, atau suatu kebijakan di dalam menginovasi suatu tindakan yang praktis sehingga membuahkan suatu hasil. Dampak yang akan terjadi berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Ketika kita membahas implementasi pembelajaran ekonomi, pastinya kita akan dihadapi suatu masalah yang terjadi di dalam suatu kelas atau di dalam kelompok pembelajaran tersebut. Nah, ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, pastinya kita harus memiliki suatu tujuan dan pastinya kita memiliki suatu solusi di dalam pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi kasus atau masalah. Hal ini haruslah dilakukan oleh seorang guru di dalam menjalankan perannya, yang mana peran sentral guru di dalam membimbing siswanya pastinya akan berdampak kepada siswa tersebut. Oleh karenanya, sebagai guru haruslah bisa mengidentifikasi kasus yang terjadi, karena ketika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh seorang guru akan berdampak berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini merupakan suatu pengidentifikasian atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam mendalami permasalahan apa yang sedang terjadi oleh siswa tersebut. Baik permasalahan yang dihadapi siswa ataupun dengan lingkungan internal maupun dengan eksternalnya. Yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis ini merupakan apa sih penyebab faktor siswa tersebut menghadapi masalah tersebut. Karenanya dengan adanya diagnosis ini, seorang guru bisalah melakukan suatu keputusan yang dilakukan olehnya gitu. Dan hal ini dilakukan saat guru tersebut mengadakan prognosis ataupun kegiatan menganalisis serta memberikan suatu pengambilan keputusan pada suatu kebijakan yang dilakukan kepada siswa. Yang kelima yaitu tindakan remedial ataupun referral rujukan. Nah, ketika siswa tersebut tidak bisa mengatasi masalah tersebut, peran guru di dalamnya haruslah sangat sentral. Mengapa? Karena remedial ini jika menyangkut aspek lain, terutama di dalam aspek akademik. Oleh karenanya, guru memberikan suatu kompeten yang lebih kepada siswanya dengan berbagai metode lain. Karena di dalam suatu kelas ataupun kelompok belajar pastinya adanya suatu karakteristik belajar yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman saya. Oleh karena itu, peran guru di sini haruslah sangat vital, yang mana bisa menganalisis serta memberikan solusi. Dan hasil dari menganalisis dan pemberian solusi pastinya akan ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan ketika semua rangkaian yang telah dilakukan oleh seorang guru, dan pastinya akan membuahkan suatu evaluasi di dalam permasalahan tersebut, dan evaluasi tersebut bisa memberikan solusi ke depannya. Baik, ketika kita sudah menghadapi permasalahan tersebut, pastinya kita akan melakukan penggunaan teknik di dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan teknik formal yang mana seperti diskusi, ceramah, remedial teaching, ataupun saat ini lebih ditekankan kepada diskusi.
Diskusi ini biasanya dilakukan secara dua arah, yang mana setiap siswa diberikan kesempatan dalam mengkritisi atau memberikan pendapat terhadap suatu teori ataupun permasalahan yang terjadi. Dan hal tersebut sangatlah baik karena dalam hal tersebut bisa adanya pengembangan pola pikir siswa. Yang kedua, adanya ceramah. Biasanya ceramah ini dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya, dan metode ini sangatlah monoton ataupun bisa dibilang saat ini kurang efektif. Karena mengapa? Ketika seorang guru lebih mendominasi daripada siswanya, pastinya siswa tersebut tidak akan memiliki suatu pola pikir yang lebih dibandingkan dengan yang tadi diskusi. Karena dengan adanya pengembangan pola pikir, pastinya mereka lebih mencari tentang pengetahuan yang didapatkan. Dan yang ketiga yaitu remedial teaching. Biasanya remedial teaching ini dilakukan oleh seorang guru terhadap seorang siswa yang betul-betul tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan semestinya. Oleh karenanya remedial teaching lebih kepada suatu bimbingan oleh guru mata pelajarannya dan oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua ada teknik informal. Biasanya teknik informal ini seperti penyisipan suatu ilmu di dalam berbagai kegiatan di luar non formal seperti karya wisata, rekreasi maupun yang lainnya. Ketika kita menjadi mahasiswa, terutama ketika saat kita berada di semester 2, kita pernah merasakan bagaimana itu pembelajaran non formal atau bisa dibilang informal gitu. Dengan pengalaman yang mana kita mengunjungi suatu koperasi, di dalam suatu koperasi tersebut kita bisa menambah ilmu dari masukan-masukan dari mereka yang telah menjalankannya. Oleh karenanya teknik informal ini bisalah berguna ketika teknik formal telah dirasa monoton. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan direktif, yang mana pendekatan ini lebih terfokus oleh seorang guru. Jadi seorang guru itu lebih senang untuk menceramahi ataupun lebih mengkritik anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih dibebankan oleh masukan guru tersebut. Oleh karenanya ketika kita mendengar kata direktif, maka kita haruslah berpandai-pandai di dalam menjalankan peran. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif, yaitu yang mana pendekatan ini menjadi pusatnya yaitu klien ataupun siswa di dalam pembelajaran. Siswa di sini pastinya mereka lebih dititik beratkan kepada mereka menceritakan masalah yang terjadi maupun apa yang telah dilakukan. Oleh karenanya ketika berbicara non-direktif ini pastinya lebih dititik beratkan kepada siswa dibandingkan kepada guru. Dan yang terakhir yaitu pendekatan eklektif. Pendekatan ini mengutamakan beberapa alasan, yaitu alasan penyuluh maupun masalahnya. Berbeda dengan yang tak terbatas pada bidang kehidupan. Akan tetapi langkah-langkah ini perlulah diterapkan oleh seorang guru yang dituntut oleh situasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengimplementasian pembelajaran, yang mana di sini ada beberapa kategori atau jenis di dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya pembelajaran seperti di luar formal, yaitu pembelajaran seperti bimbingan belajar atau bimbel supercamp, yang mana pembelajaran ini lebih intensif serta lebih dikhususkan kepada beberapa individu, biasanya 3-4 individu saja. Hal tersebut sangatlah efektif ketika semakin sedikit siswa yang ditangani oleh guru, biasanya lebih efektif dan biasanya lebih diperhatikan bagaimana cara belajarnya, terus bagaimana
guru tersebut mengajar kepada siswanya, dan pastinya ketika siswanya sedikit, situasi kondisi pembelajarannya biasanya lebih terkendali. Yang kedua yaitu bimbingan belajar konvensional. Biasanya di dalam ekonomi itu banyak kita lihat di SMA biasanya itu lebih ditekankan kepada kelompok belajar. Nah, yang mana kelompok belajar itu lebih dari 10 ataupun 20 orang. Ketika kita belajar secara konvensional biasanya terbatas oleh ruang, yang mana ruang tersebut sangatlah dipenuhi oleh siswa, dan biasanya hal tersebut membuat pembelajaran sedikit gaduh. Oleh karenanya, disinilah pandai-pandai seorang guru di dalam memanage kelas tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga, bimbingan belajar secara online. Saat ini kita bisa melihat dengan berbagai metode, apalagi ketika kita melihat banyak aplikasi atau penyedia jasa yang melakukan pembelajaran secara daring ini bisa dilakukan secara jarak jauh. Ketika seorang guru memaparkan suatu penjelasan ataupun suatu pengetahuan, yang mana lebih ditekankan kepada metode maupun medianya, sehingga saat ini tidak perlu ketika siswa itu harus datang ke bimbel ataupun ke tempat guru private, yang mana bisa lebih efektif, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena perbedaan metode gaya belajar setiap siswanya. Dan yang terakhir yaitu guru private. Nah, guru private ini yaitu satu guru biasanya adanya 1 atau 2 orang murid. Akan tetapi perbedaan dengan supercamp tadi apa sih? Di dalam perbedaannya yaitu durasi pembelajarannya. Ketika kita berbicara mengenai supercamp, biasanya itu hanya beberapa bulan, akan tetapi materi yang dijelaskan oleh seorang pembimbing lebih dipadatkan dan lebih difokuskan. Akan tetapi jika guru private ini biasanya di dalam 1 minggu hanya beberapa kali, dan biasanya menyesuaikan dengan keadaan anaknya. Oleh karena itu, guru private ini bisa menjadi satu solusi di dalam suatu pembelajaran yang dilakukan oleh siswa saat ini. Akan tetapi guru private saat ini biasanya kurang diminati, dan bahkan saat ini banyak siswa yang melakukan transformasi terhadap pembelajaran menggunakan penyedia jasa atau penyedia aplikasi bimbel online. Barangkali sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.